Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Filipina dengan judul Eva. Film ini rilis pada tahun 2021. Jadi film ini masih seger lah pastinya. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang pembantu cantik yang datang ke kota Manila dari desa untuk menjadi seorang pembantu rumah tangga seorang model. Tentu saja kedatangan Eva di komplek tersebut menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Tunggu dulu. Kalau kalian mau nonton filmnya, gue saranin bawa bekal tisu yang banyak dan juga memakai headset pastinya. Dikarenakan film ini begitu banyak adegan permantapannya guys. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan aktris cantik kita bernama Eva. Eva baru saja datang dari desa ke ibu kota Manila dan langsung bekerja di rumah seorang model terkenal. Di situ Eva langsung saja terlihat membersihkan rumah itu. Sewaktu Eva mau keluar dari rumah, ia dikagetkan dengan suasana yang banyak sekali pembantu yang sedang bekerja di area kompleks sana. Ia kemudian melihat seorang pembantu cowok bernama Lauro. Lauro yang sedang membersihkan mobil majikannya langsung senyum-senyum sendiri di saat ia melirik ke arah Eva. Namun ia langsung ditegur sama majikannya. Karena kan kerjaannya yang gak becus dan hanya melirik pembantu tetangga. Lauro. Di tempat lain terlihat suasana menampilkan sesi pemotretan. Di sana banyak sekali model cantik yang sedang difoto. Begitupun dengan model cantik bernama Victoria. Oke kak, Frankie? Ya, I'm good. Saat sesi pemotretan tersebut, si Victoria ini izin untuk pergi ke toilet. Di saat itu pula lah model cowok yang bernama Andrew mengikuti Victoria dari belakang. Nah, di toilet itulah si Andrew mulai menjalankan aksinya pas si bohai Victoria. Waduh, langsung aja nih. Sedang asik-asiknya di dalam toilet, seorang staf dari pemotretan tersebut mengganggu mereka dengan mengatakan si Victoria ini harap segera berkemas karena akan melanjutkan sesi pemotretannya lagi dikarenakan cuacanya yang sudah mulai mendung. Yes. Miss Victoria, sorry po. Kailangan na po kayo. Malam harinya, Victoria yang masih tanggung akan gocekan dari Andrew, ia mengajak Andrew mampir ke rumahnya selepas pulang. Eva yang melihat majikannya itu langsung menawarkan makan malam untuk mereka. Namun dikarenakan Victoria yang udah ngebet banget sama Andrew, dia hanya bilang mereka tidak begitu lapar dan langsung tancap gas ke dalam kamar. Waduh. Kemudian Eva yang penasaran dengan suara yang keluar dari dalam kamar majikannya tersebut mencoba mendengarkan suara itu dari balik pintu. Hal inilah yang membuat Eva yang polos menjadi kepanasan sendiri. Kepanasan gak tuh? Keesokan paginya selepas Andrew yang turun ke bawah, ia langsung ditawari sarapan oleh Eva. Namun Andrew tak berniat untuk makan dikarenakan perutnya yang masih kenyang. Di saat Eva mengantar Andrew keluar, Andrew bertanya tentang Eva yang masih muda tapi sudah menjadi pembantu. Mendengar pertanyaan tersebut, Eva langsung menjawab dengan senyum manis bahwa ia saat ini sudah putus sekolah karena biaya. Ia bekerja supaya bisa mencukupi kebutuhan keluarganya di kampung. Mendengar hal itu lantas membuat Andrew langsung menyemangatinya. Don't worry, secret nating dalawa. Setelah itu Eva langsung dipanggil oleh majikannya, si Victoria. Pas masuk ke dalam kamar majikannya, Eva yang polos dibuat terkejut akan tubuh majikannya yang tidak memakai selai benang pun. Waduh, ya dikarenakan ini hal baru baginya melihat tubuh orang lain. Kemudian dikarenakan penasaran, ia mengintip majikannya tersebut. Waduh, apaan nih? Ano? Hindi ko narinig.
Lanjut di malam harinya, Lauro yang penasaran dengan Eva langsung meminta untuk berkenalan dengan Eva. Eva yang melihat Lauro hanya mengikuti jabat tangan tersebut tanpa ada sedikit pun kecurigaan. Anehnya, si Lauro ini mengatakan kepada Eva bahwa suara gaduh dari lantai atas kamar majikan Eva itu sampai terdengar ke kamarnya, yang membuatnya langsung senam 5 jari. Aduh, gak usah diceritain juga lah, Lauro. Belum lama ia bercerita, si Lauro ini dipanggil lagi oleh majikannya yang membuat obrolan mereka terhenti sampai di situ. Lauro, punta ka dito! Opo, nandyan na po. Usap ulit tayo mamaya. Keesokan paginya, Eva diminta oleh majikannya untuk membersihkan kamar majikannya tersebut. Dan sebelum itu, ia juga sempat mengobrol-ngobrol dengan para pembantu wanita lainnya ketika belanja sayur-sayuran. Selepas itu, Eva langsung saja pergi ke kamar majikannya untuk bersih-bersih. Saat itu juga, ia melihat alat pengaman pria di sana. Lalu, saking penasarannya, si Eva ini malah mengambil salah satu alat pengaman tersebut. Kemudian di saat Eva yang sedang mulai untuk tidur, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya dari luar. Ternyata suara itu adalah si Lauro. Lauro mengajak Eva untuk melihat-lihat langit yang indah di malam hari. Mumpung majikan Eva sedang berada di luar kota, ia tak ragu untuk berdua dengan Lauro sambil melihat langit. Nah, di momen itulah si Lauro ini mulai merangkul si Eva. Modus banget si Lauro. Di saat Eva mulai menikmati permainan si Lauro, Eva sontak saja tersadar dan menyuruh Lauro untuk keluar karena ia menganggap si Lauro ini telah lancang terhadapnya. Umalis ka nga! Umalis ka dun! Sabing umalis ka, susumbong kita sa... Namun saat berada di kamarnya, si Eva ini malah membayangkan di mana ia sedang dimantap-mantap oleh si Lauro. Pada akhirnya si Eva ini malah main sendirian dengan sayur terong yang dibelinya sambil memakai alat pengaman yang didapatnya di kamar majikannya tersebut. Eva. Oke, lanjut guys. Di pagi harinya, terong yang dipakainya semalam malah ia jadikan untuk sarapan dirinya. Lalu ia mendengar suara yang memanggilnya dari atas. Majikannya Eva juga meminta untuk menyiapkan sarapan untuk dirinya. Di saat Eva akan memasuki kamar si majikan, ternyata si Victoria ini sedang bermantap-mantap dengan wanita lain. Waduh, yang membuat si Eva ini makin kebingungan dan panas sendiri. Panas gitu. Berlanjut di malam harinya, si Lauro yang begitu gigir dengan Eva, ia datang lagi ke samping kamar Eva. Namun kali ini mereka berdua sudah tidak bertengkar lagi. Di sana si Eva pun mulai nyaman saat berbicara dengan Lauro. Pokoknya mereka berdua di malam itu begitu asik bercerita. Ano? Tayo na. Di pagi harinya saat si Victoria sedang sarapan, ia mulai melirik-lirik ke arah pembantunya itu. Kemudian ia pun berpesan bahwa malam ini ia tidak akan pulang, sehingga tidak usah menyiapkan makan malam untuk dirinya. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Lauro. Ia langsung datang di malam harinya. Lambat laun namun pasti, akhirnya si Lauro ini berhasil merayu Eva. Dan tentu saja malam itu si Lauro ini berhasil mendapatkan yang ia mau dari si Eva. Kalian pasti tahu. Namun setelah mereka melakukan permantapan, si Eva ini malah menyesal karena ia merasa akan mendapatkan masalah akan hal tersebut. Padahal si Eva ini juga menikmati sekali permantapan itu. Keesokan harinya si Eva ini melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Saat ia sedang membersihkan kamar Victoria, ia mulai membayangkan hal-hal yang aneh saat ia tidur di kasur majikannya tersebut. Ia juga tak sungkan untuk mandi di kamar mandi milik majikannya itu. Tak lama kemudian Victoria pun datang.
Ia melihat si Eva yang sedang basah kuyup di kamarnya. Bukannya jengkel melihat kelakuan si Eva, Victoria ini malah menyosor pembantunya tersebut dan memberikannya pakaian hangat. Waduh, mulai keringatan nih gue. Bagay sa'yo. Oke, kita lanjut. Setelah melakukan mantap-mantap dengan majikannya, si Eva ini langsung menemui Lauro agar ia segera nanti malam untuk bermantap-mantap dengan dirinya. Lauro yang emang seorang cowok biasa ini tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Aantayin kita mamayang gabi. Di malam itu juga tanpa rasa takut walau masih ada majikannya, si Eva ini langsung bermantap-mantap dengan Lauro dengan begitu panasnya. Saking semangatnya suara Eva tersebut sampai terdengar oleh Victoria, yang membuat ia menguping di luar kamar si Eva. Setelah itu si Eva ini dipanggil oleh majikannya ke kamar. Ternyata di kamar tersebut si Victoria ini mengajak Eva untuk bermantap dengan dirinya. Kemudian tanpa sungkan terjadilah adegan yang begitu membuat kalian semua berkeringat guys. Wow banget lah pokoknya. Hindi na gusto. Di malam harinya si Eva ini kembali mengajak Lauro untuk bermantap-mantap lagi. Namun kali ini mereka melakukan hal tersebut bertiga dengan majikannya si Victoria. Aduh, kacau guys, kacau. Lanjut. Di saat Eva dan Victoria sedang bermain di depan Lauro, hal itu membuat Lauro tidak tahan dengan apa yang ia lihat. Maniwala ka man o hindi. Mahal kita, Eva. Ia malah pergi dan memberi pesan agar si Eva ini tidak usah lagi melakukan permantapan dengan wanita lagi. Mendengar hal tersebut, si Victoria ini malah meledek si Eva saat Lauro telah pergi. Tak lama dari itu, Eva tersadar bahwa ia begitu mencintai Lauro. Kemudian ia dengan segera mengejar Lauro. Lari! Bakit? Si Victoria yang melihat ketulusan hati pembantunya dengan Lauro, membuat ia langsung menjadikan pembantunya tersebut seperti temannya sendiri dan merestui hubungan mereka, tanpa mereka berdua bersembunyi-sembunyi lagi ketika bertemu. Dan film yang berjudul Eva ini pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film dengan judul Eva. Gimana menurut kalian filmnya? Mantap kan? Film yang begitu banyak sekali adegan permantapannya ini emang seru banget ditonton. Tapi nontonnya sendirian aja di kamar. Dan jangan sampai ketahuan pastinya. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.